Halo sahabat Altin, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan berikut ya. Bagaimana membangun mental tanding yang baik di atas ring ya. Maka terkait dengan itu sebenarnya pertanyaan ini sangat kompleks, sangat melebar. Eh, maka saya akan mencoba untuk menjawabnya. Yang pertama, tentu saja untuk membangun mental tanding kita di atas ring yang baik, saya yang pertama menyarankan Anda untuk selalu menyiapkan atau memiliki teknik dasar bertanding yang baik. Kalau Anda berlatih dan memiliki teknik dasar yang baik, artinya teknik memukul yang baik, kemudian teknik gerakan kaki yang baik, teknik body move yang baik, memiliki teknik menghindar, teknik penyerangan, teknik bertahan yang baik, teknik kepala, pergerakan kepala, body move-nya yang baik, maka tentu saja Anda akan merasa percaya diri dan Anda akan siap untuk menghadapi pertandingan yang model apapun itu ya, seberat apapun itu pasti Anda sudah akan memiliki rasa percaya diri. Kemudian juga bahwa paling tidak Anda juga harus berlatih secara terstruktur. Ya, jadi Anda melatih teknik dasar itu harus secara bertahap. Anda mungkin sering mendengar ya di dalam sebuah pembinaan, misi pembinaan itu mulai dari ada tahapan dasar, ada tahapan lanjutan, ya, tahapan multilateral dan segala macam itu. Ya tahapan-tahapan itu harus dilalui oleh Anda secara baik. Sehingga memang saya tetap menyarankan atau saya sering menyarankan atlet-atlet kita untuk selalu berlatih dalam waktu yang panjang ya, mulai dari usia ya paling tidak di bawah 14 tahun itu sudah mulai berlatih ya. Jadi Anda berlatih ya, dasar sudah bagus sampai pada umur 14 tahun, kemudian di atas 14 tahun itu sampai di atas di bawah paling tidak di bawah 18 tahun ini Anda sudah berada di kategori junior, sehingga biasanya Anda sudah mulai mengikuti event-event pertandingan di mana-mana dan masih pertandingan dalam batasan-batasan usia gitu. Kemudian sampai pada paling tidak nanti di bawah umur 21 tahun itu Anda sudah mulai memasuki tahap-tahap pertandingan yang cukup berat karena Anda mungkin sudah masuk di usia senior, bahkan sampai di atas 25 tahun Anda tentu saja sudah menjadi top atlet. Jadi penjenjangan atlet itu tentu saja sangat saya sarankan untuk Anda ikuti. Ya, tidak bisa berlatih secara instan. Hari ini berlatih dan Anda berharap bahwa bulan depan atau tahun depan Anda akan juara. No ya, Anda harus berlatih dalam durasi waktu yang cukup panjang ya, selama paling tidak seumur hidup Anda gitu ya. Anda harus berlatih usia antara 8 sampai 12 tahun itu Anda bisa mencapai juara yang baik. Kemudian juga saya menyarankan Anda kalau paling tidak Anda berlatih sejak usia awal di bawah 14 tahun sampai masuk di bawah 18 tahun sampai tahapan di bawah 21 tahun Anda masuk di senior itu paling tidak Anda sudah akan memiliki jam terbang yang tinggi. Ya kalau Anda sudah memiliki jam terbang yang tinggi, Anda sudah mengikuti fase-fase latihan, Anda fase-fase bertanding mulai dari yang kelas bawah sampai ke kelas atas, maka tentu saja Anda akan sudah memiliki mental tanding yang baik. Ya, kemudian juga Anda paling tidak waktu bertanding di atas ring itu saya terus menyarankan kepada Anda supaya Anda memiliki strategi pertandingan ya. Di samping Anda punya teknik yang sudah bagus, tetapi Anda harus ketahui bahwa strategi pertandingan itu misalnya yang perlu Anda perhatikan saja, katakanlah bahwa Anda harus memperhitungkan bahwa setiap orang itu berbeda antara satu dan lain, sehingga Anda harus mengetahui cara bertandingnya, teknik bertandingnya, apakah orang ini pemarah atau tidak. Maka berbagai pertimbangan-pertimbangan itu akan membuat Anda lebih siap menghadapi orang itu. Yang berikut juga Anda harus perhatikan bahwa masing-masing ronde itu harus Anda bertanding berbeda.
Anda tidak bisa bertanding sama dari ronde pertama sampai ronde terakhir. Apakah itu di amatir maupun di profesional. Setiap ronde itu tentu memiliki strateginya sendiri-sendiri, tergantung pada bagaimana cara bertanding daripada lawan Anda itu. Ya, jadi itu yang perlu. Dan yang berikut saya perlu sarankan juga kepada Anda bahwa ketika kita berada di atas ring, kita harus tenang. Ya, tidak bisa kita kena pukul langsung kita marah, kena pukul marah, kena pukul marah. Kalau itu terjadi, maka lawan kita akan sangat memanfaatkan itu. Anda tahu bahwa ketika orang dalam keadaan marah, maka pukulannya dia akan memukul orang seperti orang kerasukan setan, gitu ya. Maka dia akan orang sedikit pancing dia udah pukul, sedikit menyentuh dia saja dia sudah akan pukul. Dan momen-momen seperti ini selalu ditunggu oleh atlet-atlet, ya, atlet-atlet yang bermental baja, sudah siap untuk bertanding secara baik. Maka ketika dia mengetahui Anda itu suka atau sering marah, maka justru mereka akan membuat Anda marah terlebih dahulu. Karena ketika Anda marah, maka Anda akan banyak sekali memiliki kelemahan-kelemahan atau banyak sekali memiliki kekurangan-kekurangan yang bisa dimanfaatkan oleh atlet atau lawan Anda. Jadi saya pesankan sekali lagi kepada Anda supaya jangan sampai Anda terkena pukul, Anda marah. Itu hanya biasanya terjadi pada atlet-atlet pemula, ya, dan atlet-atlet yang biasa temperamen. Saya tidak menyarankan Anda untuk semua orang memiliki temperamen, tapi dia harus sabar, dia harus tenang, dan dia harus mampu mengendalikan emosional dia kalau dia ingin menang. Ya, dan saya juga menyarankan kepada Anda bahwa Anda di samping memiliki teknik strategi pertandingan yang lain, tetapi yang terkait dengan latihan imagery, ya, latihan imagery itu sama dengan latihan mental praktis. Seorang atlet yang baik, ya, dia selalu melatih mental praktisnya, dia selalu melatih imajerinya, atau pada waktu tertentu dia selalu menonton film, ya, dia membayangkan cara bertanding ketika dia sudah tidak berlatih di lapangan, tetapi pada waktu dia sebelum tidur atau pada saat-saat tertentu dia selalu melatih menganalisis kembali melalui pandangan-pandangan visual ataukah pendengaran-pendengaran. Itu semua bisa digunakan. Jadi seorang yang memiliki mental praktis yang baik, seseorang yang biasa selalu melatih imajerinya secara baik, dia mampu berhalusinasi yang secara prinsipil itu akan sangat menguntungkan dia. Dia misalnya atlet-atlet biasa yang ingin bertanding, yang biasa juara-juara, mereka selalu mencari di mana titik kelebihan daripada atlet lawannya dan juga titik kelemahannya. Maka dia akan sering memutar video-video tentang Anda. Dia akan melihat di mana kelebihan Anda, di mana kekurangan Anda. Kekurangan-kekurangan itulah yang akan dikejar, ya, oleh lawan Anda. Sehingga itu akan sangat penting bagi mereka untuk melatih imajeri mereka. Dengan menonton tayangan-tayangan Anda, cara berlatih Anda, cara bertanding Anda, ya, dan semua pola-pola latihan Anda itu diperhatikan, maka mereka sudah melatih mental praktis mereka. Dan mental itulah yang kemudian memunculkan strategi pertandingan, sehingga setiap ronde mereka mampu membaca setiap pergerakan Anda. Itu adalah hal-hal yang penting, yang prinsip yang perlu untuk saya sampaikan kepada Anda, sehingga pada waktu Anda bertanding di atas arena, mental tanding Anda sudah siap, ya. Kita tidak marah, kita bertanding dengan santai, kita bertanding dengan tetap waspada, karena kita memiliki segudang pengetahuan tentang siapa lawan kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih dan salam untuk sahabat Altin semua.